anugerah Tuhan, kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Bukan karena kesempurnaan kita, tetapi karena kurban Kristus sempurna bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu pergumulan dalam hidup kekristenan kita adalah membuat sebuah keputusan atau pilihan dalam hidup ini. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama-sama dalam program Rise and Gun malam hari ini. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita semua. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi saat ini, Dia tetap menyertai, Dia tetap setia, bahkan Dia siap untuk menolong kita. Oleh sebab itu, jangan patah hati, jangan menyerah, jangan berhenti untuk terus mengikuti Dia apapun yang sedang saudara alami saat ini. Mari kita hampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita percaya ketika kita membawa semua pergumulan kita, membawa situasi terkini yang sedang kita alami saat ini, Dia sangat peduli dan Dia ingin menolong kita. Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, ada kelegaan, ada sukacita, ada pertolongan dan kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan kalau kita ada dalam hadirat Dia saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam hadirat-Mu kami boleh kembali menemukan ketenangan, kami boleh merasakan damai yang sesungguhnya. Bahkan ketika kami membawa semua beban berat kami, ada kelegaan yang Tuhan berikan. Kami menjadi orang yang lebih kuat untuk melewati semua tantangan, semua permasalahan. Tuhan memberikan kami hikmat yang kami perlukan, supaya kami bisa membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang benar, selaras dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan akan buka pintu-pintu kesempatan, jalan keluar yang terbaik bagi kami untuk bisa keluar dari semua masalah hidup kami. Ini kami Tuhan, kami persembahkan pujian syukur kami di hadapan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Engkau layak menerima segala yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita selalu bisa menikmati anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Bukan karena kesempurnaan kita, tetapi karena kurban Kristus sempurna bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu pergumulan dalam hidup kekristenan kita adalah membuat sebuah keputusan atau pilihan dalam hidup ini. Karena dulu sebelum di dalam Kristus mungkin kita bisa sembarangan buat keputusan, bisa memilih sembarangan. Tetapi ketika kita di dalam Yesus Kristus, kita harus bijaksana betul membuat keputusan supaya tidak salah, hidup kita tidak menyimpang dari rencana Tuhan yang begitu indah. Sebelum kita melihat pentingnya membuat keputusan seperti ini ya, saya ingin ada yang berbagi, karena kisah-kisah seperti ini pasti banyak terjadi ya. Buat putusan salah gitu, akhirnya akibatnya bermasalah, itu kan banyak sekali. Iya Pak, saya ada satu teman waktu itu dia punya
pacar ya Pak, tapi belum stabil di dalam pekerjaan, artinya belum ada mata pencarian yang tetap Pak. Nah sementara orang tuanya mencoba memperkenalkan dia dengan seorang pria yang ya kehidupannya jauh lebih mapan, sudah tetap gitu penghasilannya Pak, tapi karena mungkin merasa kenapa sih gini, kayak emosi juga waktu itu sehingga dia ambil putusan enggak, aku tetap dengan pacarku ya menikah. Berjalannya dalam pernikahan mereka, mereka selalu mendapatkan kesulitan terutama di bidang keuangan ya Pak. Selalu kekurangan, jadi itu memicu mereka sering ribut dan itu pasti jadi berdampak buruk untuk kehidupan mereka kan Pak ya. Nah saya rasa itu termasuk bagian yang seperti Bapak sampaikan ya. Dia emosi, gegabah, ngambil keputusan karena emosi sehingga berdampak buruk dalam kehidupan dia ya Pak. Artinya jadi sulit gitu. Keputusan memilih itu ya. Iya, Pak. Karena udah terlanjur apa istilah sekarang? Terlanjur bucin. Bucin. Karena ada bucin. Jadi tidak digumuli, tidak dikonsultasikan, tidak dipertimbangkan masa-masa gitu ya. Akhirnya memaksakan diri untuk menikah dengan seseorang yang dia rasa memang sangat dia cintai gitu ya. Tetapi dalam pernikahan kan perasaan cinta saja tidak cukup. Apalagi belum punya rumah, harus ngontrak rumah, itu bisa jadi berbagai permasalahan, menimbulkan banyak masalah dalam pernikahan memang ya. Kalau bicara keputusan yang salah akhirnya menimbulkan masalah, di Alkitab kita lihat ada banyak sekali nih. Salah satu contohnya kita akan sharingkan malam hari ini yaitu Abraham. Karena Abraham membuat keputusan yang salah, tidak sabar menunggu proses Tuhan punya anak, bagaimana Tuhan memberkati mereka dengan keturunan, akhirnya atas usul dari istrinya berikan budaknya yaitu Hagar supaya bisa memberikan keturunan kepadamu. Akhirnya Abraham sepakat dengan istrinya, menikahlah dia dengan Hagar dan Hagarnya benar memang memberi keturunan. Tetapi keputusan itu kelihatannya menyelamatkan mereka dari kegalauan hati. Tetapi ternyata itu keputusan yang setelah itu menimbulkan masalah bagi rumah tangga mereka. Nah, masalah apa aja sih Pak yang bisa timbul nih kalau kita buat keputusan yang salah? Wah, banyak sekali ya. Kita perhatikan saja dari kasus Abraham. Kita buka di Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Kalau kita perhatikan di situ ada beberapa problem yang muncul nih. Ada masalah yang muncul karena keputusan salah yang dibuat oleh Abraham. Yang pertama, sukacita keluarga itu menjadi sangat terganggu. Kalau kita baca ayat 8, bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham karena anaknya itu. Buat keputusan jalan pintas, gimana caranya punya anak cepat. Kemudian nikahlah dengan Hagar. Punya anak, kelihatannya selesai masalahnya. Ternyata janji Tuhan tetap tergenapi. Sarah, istrinya yang sah, akhirnya di masa tuanya tetap bisa punya anak. Begitu anak ini mulai tumbuh semakin besar, namanya Ishak kan. Kemudian buatlah mereka pesta. Berarti kan sukacita ini. Di saat mereka membuat pesta, Sarah ini melihat bahwa Ishak ini bermain dengan anaknya Hagar. Ternyata sukacitanya hilang. Karena dari semula kita tahu bahwa ketika
Hagar mulai hamil, dia suka merendahkan Sarah. Kita mesti paham karena di masa itu perempuan yang tidak punya anak itu dianggap perempuan sial. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai perempuan yang terkutuk. Perempuan yang akhirnya tidak bahagia kalau tidak punya anak. Karena mungkin tidak bahagia tadi, jalan pintasnya buat keputusan, ya udahlah budakku aja, kamu nikahi supaya dia bisa beri kita keturunan. Ternyata budaknya tahu betul, kalau aku yang hamil berarti aku lebih berkuasa dong dari nyonyaku, dia menghina nyonyanya sendiri. Dia jadi tidak bahagia ini. Sarah menjadi sangat tidak bahagia, kehilangan sukacita. Ketika akhirnya Tuhan memberi dia mujizat, dia bisa punya anak, ternyata sukacitanya masih terganggu. Melihat anaknya bermain dengan Ishak, bermain dengan Ismail, dia nggak sukacita. Tidak senang dengan apa yang terjadi. Tidak hanya Sarah, ternyata hal itu juga membuat Abraham menjadi sebal, menjadi tidak senang juga. Berarti keputusan yang salah, senang sebentar, hasilnya menyebalkan. Hasilnya justru banyak merampas kegembiraan hidup kita, sukacita dalam hidup kita. Senangnya hanya sementara, tetapi setelah itu masalah lebih banyak karena keputusan yang salah. Contoh yang paling gampang lagi lah, misalnya ibu-ibu karena pengen beli sesuatu, ini pokoknya diskonnya hanya hari ini nih. Kalau besok sudah enggak, sudah senang sekali, enggak punya uang, tetapi pegang uang belanja untuk 1 minggu. Ya udah, karena ini diskonnya baru hari ini, sudah kalau gitu udahlah beli. Nanti juga ada cara. Lalu dengan bahasa rohani, Tuhan punya segala macam cara untuk menolong aku. Padahal dia keputusan yang gegabah. Kemudian dia pakailah uang belanja itu untuk beli sesuatu yang dia suka. Ketika dia beli itu, apalagi barang yang dia inginkan, dikasih ke dia, sukacita. Gembira enggak? Ibu-ibu kalau pengen sekali, akhirnya bisa beli, seneng enggak? Nah, tapi nggak tahu duitnya dari mana itu. Akhirnya uang belanja nggak bisa kembali. Seminggu nggak bisa kembali, berarti minggu berikutnya bermasalah. Mulai suami tahu, marah. Mulai ada pertengkaran di rumah. Jalan keluar lagi supaya selesai masalahnya, berhutang. Begitu berhutang, ternyata tidak bisa bayar lagi. Masalahnya nambah lagi. Keputusan salah ditutupi, diselesaikan dengan keputusan yang salah, menimbulkan masalah semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ini yang terjadi dengan keluarga Abraham. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar memberi perhatian, bijaksana betul dalam membuat keputusan. Harus sabar dengan proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kalau tidak, kita justru kehilangan sukacita. Senangnya hanya sebentar. Setelah itu susahnya lebih banyak. Ya. Yang kedua akan muncul banyak dilema seperti yang dialami Abraham kan. Istrinya kan minta usir saja itu Hagar sama anaknya. Padahal Abraham ini sebenarnya pria-pria yang baik gitu ya. Bagaimana mungkin dia mengusir istri keduanya? Bagaimana mungkin dia bisa mengusir anaknya? Ada dilema di hatinya. Dia sulit untuk membuat keputusan itu. Makanya dia sangat sebel sekali dengan sikapnya Sarah saat itu. Tetapi Tuhan kemudian berbicara kepada dia. Nggak apa-apa, nggak perlu sebel. Udah nggak apa-apa, biar keluar. Lah kalau memang Tuhan inginkan gini kan ada solusi. Cuma kan banyak orang ketika lagi sebel dengan situasi, kan nggak mendengar suara Tuhan. Itu sebelnya bisa panjang itu. Dilema, membuat keputusan sulit sekali. Bagaimana mungkin aku akan buang anak dan istriku ini? Itu situasi yang sangat sulit. Tetapi Abraham patut bersyukur karena Tuhan setelah itu memberi petunjuk yang jelas. Nggak apa-apa, karena memang yang berhak mendapatkan janji dari yang aku berikan kepadamu, ahli warismu itu Ishak, bukan Ismail. Jadi jelas Tuhan kasih tuntunan yang jelas seperti ini. Sehingga
Akhirnya walaupun berat hati, Abraham relakan. Dia kasih bekal kepada Hagar dan anaknya untuk meninggalkan rumahnya. Saudara-saudara, keputusan pilihan yang gegabah, yang salah yang kita buat itu akan menimbulkan banyak masalah. Kemudian kita akan diperhadapkan dengan dilema. Memilihnya sangat sulit sekali. Membuat penyelesaian itu jadi sulit sekali. Milih anak ini atau milih anak ini. Kalau Abraham milih istri ini atau istri ini. Sulit kan? Makanya itu risiko ya, orang istrinya lebih dari satu. Dilemanya banyak banget. Dilemanya banyak sekali. Itu menimbulkan banyak masalah. Dilema, kita sudah diperhadapkan banyak masalah dalam hidup ini. Jangan ditambah karena kita buat keputusannya sembrono. Masalah kita tambah banyak, dilema kita tambah banyak, membuat keputusan jadi pusing kita. Jadi bingung, sebab kedua-duanya atau bahkan ada beberapa pilihan yang harus kita buat, itu resikonya itu bisa menyakiti orang-orang yang kita kasihi, bisa mengorbankan orang-orang yang kita kasihi, bisa mempertaruhkan harga diri kita, nama baik kita, bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Itu dilema yang sulit untuk buat putusan. Kalau tidak ada hikmat dan tuntunan Tuhan, kita pasti akan pusing dalam situasi seperti itu. Dan yang ketiga, yang terjadi dengan Abraham apa setelah itu? Ternyata Tuhan memberi kasih karunia. Solusinya itu adalah kasih karunia Tuhan ternyata. Jadi kita bisa buat putusan salah, kita buat pilihan salah. Untuk menyelesaikannya, jangan justru lari dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan hanya menyalahkan orang lain. Jangan lepas tanggung jawab sepertinya nggak ada masalah. Ada solusinya, yaitu kasih karunia Tuhan. Yang dialami Abraham itu jelas kasih karunia. Dia alami masalah dan menghadapi dilema yang sulit terhadap rengean dari suami istrinya yang pertama. Supaya dia mengusir Hagar. Sulit, tetapi kasih karunia Tuhan, karena Tuhan berbicara kepada dia. Abraham belum berdoa nih, belum minta hikmat Tuhan, Tuhan sudah berbicara. Ini berarti kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengertian, memberikan tuntunan kepada Abraham, padahal masalahnya Abraham, kesalahannya sendiri. Ini kan kasih karunia. Solusinya adalah kasih karunia. Demikian juga ketika Hagar keluar dari rumah, membawa Ismail dalam perjalanan mengalami situasi yang sangat berat sekali. Kita baca di ayat yang 15. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Solusinya adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Abraham dapat tuntunan Tuhan. Demikian juga Hagar ketika dia putus asa, mendengar tangisan anaknya yang kehausan, yang kelaparan. Dia tidak berdaya sebagai seorang ibu. Yang jadi ibu tahu itu. Ketika anak kita menangis, merengek, meminta sesuatu, kalau kita tidak mampu untuk memberikannya, hati kita hancur. Itu yang dirasakan oleh Hagar. Dia tidak tahan mendengar tangisan anaknya, makanya dilemparkan ke semak. Maksudnya anaknya itu supaya berteduh, dia berjauh dari dia karena dia mau menangis. Tetapi saat seperti itu, Tuhan berbicara kepada dia. Bahkan akhirnya Tuhan berjanji, anakmu juga akan aku jadikan bangsa yang besar. Bukankah ini kasih karunia Tuhan?
bisa mengubah keberadaan seseorang yang sebenarnya tidak punya hak untuk mewarisi kebesaran dari keluarga Abraham. Karena anak perjanjian itu Ishak bukan Ismail. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang melihat betapa menderitanya Hagar dan Ismail, akhirnya Tuhan juga melimpahi dengan berkat yang begitu besar. Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Ini sebuah solusi terbaik untuk mengatasi kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, keputusan atau pilihan yang salah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mungkin saudara terlanjur membuat keputusan yang salah, sehingga menikah dengan seseorang yang salah, sehingga pernikahanmu menjadi bermasalah. Jangan putus asa. Solusinya adalah kasih karunia Tuhan. Selalu ada kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang akan diberikan kepadamu walaupun kamu sudah buat salah. Tetapi Tuhan ingin membawamu masuk dalam rencananya yang benar. Selalu ada kebaikan yang Tuhan sediakan, menarikmu dari kesalahan jalan yang salah menuju jalan yang benar. Oleh sebab itu jangan putus asa. Demikian juga mungkin ada yang merintis sebuah usaha. Itu keputusan yang tergesa-gesa karena sangat terpengaruh dengan temannya yang cerita begitu indah tentang sebuah usaha. Tetapi ternyata ketika melakukannya sudah menginvestasikan uang yang begitu besar, tapi ternyata gagal. Ternyata tidak seindah yang diceritakan temannya tersebut. Lalu kita menyesali nasib karena sudah begitu hancur usaha kita. Tetapi tetap ada kasih karunia Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Ketika kasih karunia Tuhan diberikan kepadamu, walaupun engkau hancur, engkau jatuh, Tuhan masih bisa mengangkatmu, membawamu masuk dalam rencananya yang benar, yang mulia. Apapun kegagalan dan kesalahan, jangan menghentikan hidupmu untuk terus percaya Tuhan. Karena kalau engkau berhenti, berarti engkau menutup diri terhadap kasih karunia Tuhan, bekerja memulihkan kehidupanmu yang sudah hancur dan gagal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kasih karuniamu menjadi dasar hidup yang sungguh-sungguh paling benar dalam hidup kami. Betapa kami sebagai manusia sering membuat keputusan salah, memilih yang salah, melakukan yang salah, sehingga hidup kami penuh dengan masalah, hidup kami penuh dengan dilema, hidup kami menjadi rusak, hidup kami mengalami kesulitan, penderitaan yang begitu berat. Tetapi kami bersyukur, kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Ini solusi terbaik kami untuk bangkit dari keterpurukan kami, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kami buat selama ini, untuk merubah nasib kami, untuk memperbaiki hal-hal yang rusak dari pernikahan kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu Bapa. Berikan kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan, supaya segala hal yang rusak selama ini bisa menjadi baik kembali. Semua yang hancur boleh kembali utuh kembali. Semua yang tersesat boleh kembali ke jalan yang benar. Kami sangat percaya dalam kasih karunia-Mu, segala yang kami butuhkan tersedia. Segala yang kami rindukan tersedia dalam kasih karunia-Mu. Segala sesuatu dalam hidup kami akan menjadi baik adanya. Limpahkan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kepada anak-anak-Mu yang saat ini sedang bersama-sama kami lewat program Raise and Guide ini. Dalam kehancuran mereka, Tuhan, limpahkan kasih karunia-Mu yang memulihkan. Dalam keputusasaan mereka, Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu yang memberikan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru. Tidak ada satupun yang tidak bisa diubah dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang tidak bisa diperbaiki ketika kasih karunia Allah menjamah hidup kami.
segala yang baik pasti terjadi dalam hidup kami semuanya. Tuhan juga limpahkan kasih karunia-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit, yang sedang sakit terbaring di rumah, dalam kelemahan tubuh mereka. Bapa, limpahkan kasih karunia-Mu. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan kesehatan, berikan kesembuhan yang mereka butuhkan Tuhan. Jangan biarkan mereka putus asa. Mereka kembali menemukan semangat hidup, pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati gereja-gereja yang saat ini sedang berjuang untuk membangun pelayanannya. Karena pasca pandemi yang begitu berat, sehingga banyak gereja yang mengalami kesulitan dan sepertinya tidak berdaya untuk kembali membangun pelayanannya. Tetapi kami percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi gereja-Mu. Kasih karunia Tuhan cukup bagi para hamba-hamba-Mu untuk membangun pelayanan yang sungguh-sungguh berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan limpahkan juga bagi bangsa dan negara kami, sehingga kami mengalami pemulihan secara utuh, secara menyeluruh dari sisi ekonomi dan hal-hal yang lain. Semuanya boleh mengalami pemulihan. Nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan melampaui kelayakan kita dan kesempurnaan kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Selalu ada jalan, selalu ada kebaikan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, kalau saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan apapun situasi yang saudara hadapi, jangan menyerah, jangan putus asa. Masih ada Tuhan yang sanggup menolongmu. Silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya, selalu berharap kepada Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hatiku siap.